Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Setiawan dengan NIM 23030151122. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemodelan dan Simulasi. Di sini makalah saya sudah selesai dikerjakan dan saya akan mempresentasikannya. Yang pertama di sini ada bab 1 ringkasan materinya. Materi yang pertama adalah metode simulasi Monte Carlo ya. Jadi metode simulasi Monte Carlo atau SMC itu adalah sebuah teknik statistik berbasis sampling acak yang digunakan untuk memecahkan masalah matematika atau fisika yang sulit diselesaikan secara deterministik ya. Itu menurut Public dan Michelsi dari jurnalnya pada tahun 2025. Teknik ini melibatkan penggunaan bilangan acak untuk menghasilkan sampel dari ruang kemungkinan gitu, yang kemudian dianalisis untuk menghitung nilai estimasi dari sistem tersebut. Biasanya semakin besar jumlah sampel yang digunakan dalam simulasi, semakin mendekati hasil estimasi terhadap nilai eksak gitu yang diharapkan. Kemudian kita lanjut ke bab eh, materi yang kedua, yaitu review algoritma Monte Carlo ya. Jadi algoritma Monte Carlo itu memiliki struktur struktur dasar yang dimulai dengan mendefinisikan ruang sampel dari masalah yang sedang dikaji gitu. Kemudian langkah berikutnya adalah menghasilkan nilai acak dari distribusi probabilitas yang sesuai dengan ruang sampel tersebut. Setelah itu, setelah memperoleh nilai acaknya, fungsi setelah mempunyai nilai acaknya, fungsi evaluasi diterapkan pada nilai tersebut untuk menghitung hasilnya gitu. Proses ini diulang sebanyak n ya, sebanyak n kali. N-nya itu nanti kita hitung mungkin gitu ya. Di mana nilai rata-rata dari seluruh hasil percobaan digunakan sebagai estimasi untuk jawaban akhir gitu. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu probabilitas pelemparan koin tunggal dan ganda. Pelemparan koin tunggal merupakan contoh sederhana dari eksperimen Bernoulli di mana terdapat dua hasil yang saling eksklusif, yaitu angka atau gambar dengan peluang masing-masing sebesar 0,5 gitu. Probabilitas hasil tunggal dihitung dengan menggunakan distribusi binomial ya, sederhana itu. Untuk pelemparan dua koin secara simultan, ruang sampel terdiri dari empat kemungkinan hasil: angka, angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Probabilitas setiap kombinasi adalah 1:4 atau 0,25 karena setiap pelemparan bersifat independen satu sama lain. Model ini dapat diperluas untuk mempelajari kejadian gabungan atau conditional probability dalam eksperimen lebih kompleks. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu estimasi nilai Pi dengan metode Monte Carlo. Estimasi nilai eh, Pi ya dengan metode Monte Carlo menggunakan prinsip geometri bahwa luas perempat lingkaran dalam kuadrat satuan dengan menggenerate pasangan koordinat acak Y dan X di dalam kuadrat 0,1 dikali 0,1 juga ya. Kita dapat minimum rasio titik yang jatuh dalam lingkaran terhadap total yang dilemparkan gitu. Kemudian kita lanjut ke materi kelima, estimasi nilai integral dengan menggunakan Monte Carlo. Metode Monte Carlo ini digunakan untuk memperkirakan nilai integral dari fungsi-fungsi yang sulit diintegralkan secara analitik. Teknik ini melibatkan pemilihan sejumlah titik acak dalam integral integrasi. Lalu mengevaluasi fungsi di titik-titik tersebut. Estimasi nilai integral kemudian dihitung sebagai rata-rata nilai fungsi dikalikan dengan panjang intervalnya, yaitu B dikurang A. Ini ya, B dikurang A. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah kesederhanaannya serta kemampuannya untuk menangani fungsi
multidimensi yang kompleks. Metode ini juga menjadi dasar bagi pendekatan lain seperti Einstein sampling, time difference reduction teknik dalam optimalisasi simulasi. Kemudian materi yang keenam, eh, kasus nilai kasus nih. Oke, materi yang keenam kasus nilai. Kasus nilai f x sama dengan x sin x gitu ya. Estimasi integral dari fungsi f x sama dengan x kali sin x pada interval tertentu menggunakan metode Monte Carlo mengikuti prinsip umum integral acak. Pertama, sejumlah titik acak x1 eh, x1 dihasilkan dalam interval a dan B menggunakan distribusi seragam. Kedua, nilai X dihitung untuk setiap X1 dan semua nilai X1 rata-rata dirata-ratakan. Hasil rata-rata kemudian dikalikan dengan panjang intervalnya. Ya, kita lanjut lagi ke bab kedua. Bab kedua ini ada ringkasan materi pada PowerPoint-nya. eh oke. Di sini ada ruang lingkup simulasi dan pemodelan. Simulasi dan pemodelan merupakan alat penting dalam analisis sistem kompleks, memungkinkan representasi dan evaluasi basis data melalui model matematis atau komputasional itu. Ruang lingkupnya mencakup berbagai bidang seperti rekayasa, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, di mana simulasi digunakan untuk memahami dinamika sistem dan memprediksikan perilaku di masa depan. Dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum, aplikasi simulasi semakin luas dan canggih, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan akurat. Kemudian kondisi yang memerlukan simulasi. Simulasi yang diperlukan ketika eksperimen langsung tidak memungkinkan karena alasan biaya, waktu, atau risiko yang tinggi. Kemudian hubungan simulasi dan pemodelan dalam sebuah sistem. Pemodelan adalah proses menciptakan representasi abstrak dari sistem nyata, sedangkan simulasi adalah eksekusi model tersebut untuk mempelajari perilaku sistem. Keduanya saling terkait. Model menyediakan kerangka kerja untuk simulasi, dan simulasi membantu memvalidasi dan menyempurnakan model. Kemudian kita langkah studi simulasi. Studi simulasi biasanya diawali dengan langkah-langkah pendefinisian masalah dan tujuan simulasi, di mana peneliti menentukan secara spesifik sistem apa yang akan dimodelkan. Apa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, serta batasan atau asumsi yang akan digunakan dalam model. Langkah kedua adalah pengembangan model konseptual, yaitu membuat representasi abstrak dari sistem nyata, misalnya dalam bentuk diagram air, diagram proses, atau hubungan matematis antara komponen sistem. Setelah model konseptual tersebut dibuat, tahap berikutnya adalah penerjemahan model ke bentuk komputasional menggunakan bahasa pemrograman atau perangkat lunak simulasi khusus seperti Arena, Simulink, atau AnyLogic. Langkah selanjutnya adalah verifikasi model, yaitu memastikan bahwa model berjalan sesuai dengan logika atau aturan yang diterapkan. Misalnya dengan menguji bagian-bagian model secara terpisah sebelum menguji secara keseluruhannya. Kita lanjut ke eh, eh, materi kelima, yaitu langkah dasar dan contoh simulasi antrian. Simulasi antrian digunakan untuk menganalisis sistem layanan di mana permintaan pelanggan bervariasi dan sumber daya terbatas. Langkah dasar dalam simulasi antrian meliputi mendefinisikan sistem dan parameter antrian seperti tingkat kedatangan dan layanan, mengembangkan model simulasi, menjalankan simulasi untuk berbagai skenario, dan menganalisis metrik kinerja seperti waktu tunggu dan panjang atau antrian ini. Oke, mungkin di sini ada data pustakanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.